Teman-teman sekalian, yang saya pahami musibah terbesar adalah bukan hanya COVID ini ya, tapi musibah terbesar ketika kita kehilangan keimanan kita kepada Allah SWT. Kita kehilangan keyakinan kita bahwasanya kejadian ini bukan kebetulan, tapi sudah kehendak Allah SWT. Dan yang lebih membahayakan adalah musibah ini adalah rasa panik yang berlebihan. Jadi kita terlalu panik, kita terlalu takut, terlalu was-was. Artinya apalagi berkaitan dengan bisnis kita mungkin yang sedikit terancam. Sedikit saya mungkin sebagai pembawa acara, bisnis saya sendiri juga sebetulnya termasuk potensi loser ya. Jadi karena bergerak di bidang edukasi, jadi kehilangan omset hampir 100%. Tapi dengan adanya edukasi ini kita harap kita memperkuat, kita masuk ke dalam dari zona ketakutan, kita masuk ke zona belajar. Dan nanti berharap kita akan masuk ke dalam zona pertumbuhan, insya Allah. Nanti akan ada pemateri dari guru kita, yaitu Kiai Kusnadi. Salah satu pebisnis yang lagi loser juga sebetulnya. Tapi bagaimana kita belajar cara beliau berbicara. Ya, beliau punya hampir 50 resto ayam geprek dan hampir 80% tutup hari ini. Kali itu beliau juga salah satu pengurus takmir di salah satu masjid, yaitu di Sragen. Bagaimana nanti manajemen beliau, yaitu yang dalam bukunya tentang marketing langit, termasuk juga nanti beliau akan berbicara tentang yaitu tentang pangan. Jadi bagaimana kita dalam situasi seperti ini, kita mulai memikirkan ternyata banyak bisnis yang ditutup, tapi banyak bisnis yang loser hari ini, tapi ada bisnis yang punya potensi untuk menang. Ya, salah satunya adalah bisnis yang berkaitan dengan pangan. Nah, kayaknya ini perlu nanti diulas sama Kiai Kusnadi, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kita. Jadi Mas COVID ini bukan membuat kita jatuh berantakan, tapi kita berharap Mas COVID ini akan membuat kita bisnis kita naik kelas insya Allah. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ki Kusnadi untuk memberikan pencerahannya buat kita semua. Silakan, Ki. Baik. Ki Kusnadi, monggo, silakan. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah pada malam hari ini bisa berkumpul dengan para pengusaha dan pemberdaya di Indonesia. Yang kami hormati guru kita semua, Coach Fahmi, yang telah mencetak ribuan pengusaha yang ada di berbagai penjuru tanah air. Alhamdulillah, saya adalah salah satu murid beliau dan dibimbing beliau lah, alhamdulillah bisnis saya bisa tumbuh. Ya baik, saat ini saya ada di kantor Geprek Group. Tadi sejak sore karena ada meeting bersama para pemberdaya, termasuk ada Pak Fahmi, Bang Satria, Mas Iwan, Pak Dr. Agung, Coach Armala, Kang Aye, Bu Redia, dan lain sebagainya yang terus membangun komunikasi bagaimana saling mengabarkan tentang berita baik untuk saling membantu. Yang kami hormati guru-guru saya semuanya,
Di sini saya sharing tentang mungkin bagaimana bisnis yang pernah saya bangun juga pernah mengalami tutup ketika krisis tahun 2008. Dan bagaimana mensikapi krisis saat ini yang mungkin hampir bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, apalagi para pengusaha, betul-betul bisa dirasakan betapa sulitnya menghadapi kondisi saat ini. Nah, saya akan menyampaikan yang pertama, mungkin sudah sering kenal, saya saat ini banyak berkiprah di marbot masjid. Sudah saya kampanyekan di seluruh penjuru tanah air, tiba-tiba masjid diminta untuk lockdown. Sehingga mau nggak mau, manajemen yang saya bangun melibatkan 40 karyawan pegawai masjid, saat ini sebagian dirumahkan dulu untuk menunggu kabar yang membaik. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini Mas Corona sudah pergi dari Indonesia. Amin, amin. Sahabat yang mulia, tahun 2008 ketika saya membangun bisnis Omega Bakery di Bogor, saya tinggal di Bogor, bangun bisnis roti. Ketika mendera krisis ya di tahun 2008, alhamdulillah, syukur bisnis saya tutup dengan sukses. Tutup dengan sukses. Kenapa bisnis saya waktu itu tutup dengan sukses? Yang pertama, saya tidak membangun organisasi bisnis saya. Nah, ini penting sekali teman-teman, bahwa dalam membangun bisnis untuk bisa tahan banting ketika ada hambatan dan ujian, fondasi bisnis yang terpenting adalah harus membangun organisasi bisnis itu. Nah, ketika itu saya belum mengenal apa itu organisasi dalam bisnis, bagaimana membangunnya, apa saja, dan bagaimana caranya, saya nggak pernah mengenal sama sekali. Sehingga bisnis yang sudah saya bangun sejak 2002, alhamdulillah, ya 2008, berarti hanya bertahan 6 tahun, sukses dengan menumpuk hutang dan sukses dengan tutup semuanya 100%. Yang kedua, ketika bisnis ini mudah dengan tutup apabila kita tidak memahami keuangan perusahaan. Nah, makanya ini hal yang sangat penting sekali bagi para pengusaha untuk bagaimana agar bisnis kita itu bisa berjalan terus, stabil, bisa melewati masa-masa sulit. Maka harus paham betul tentang keuangan. Bagaimana perusahaan ini cash flow-nya berjalan, bagaimana NPM perusahaan ini untungnya berapa, itu harus paham betul sehingga bisa mengukur bisnis kita kalau diterpa oleh ujian itu setangguh mana kita bisa bertahan. Yang ketiga, kenapa bisnis itu kadang mudah gagal? Karena kadang yang ketiga adalah pengen cepat sukses instan, kurang sabar. Nah, sehingga kadang kita buru-buru sehingga ya kita tidak sabar melewati masa-masa sulit, pengennya cepat berhasil. Nah, itu salah satu faktor. Makanya harus sabar melewati proses itu. Yang keempat, terlalu berani pinjam modal usaha tanpa memperhatikan cash flow perusahaan. Nah, ini pinjam modal terlalu berani juga salah satu faktor penyebab krisis perusahaan ini kadang mudah dengan tutup.
Ya, berikutnya, maka saya menyampaikan salah satu tips agar kita tangguh. Ketika kesulitan itu datang pada diri kita, maka kesulitan itu akan tunduk pada orang-orang yang terus berjuang. Maka teman-teman semuanya, sahabat semuanya, mohon maaf guru-guru saya semuanya, ya kita harus tetap berjuang ketika menghadapi kesulitan sebesar apapun. Dan yang kedua, ketika kesulitan itu datang pada kita ataupun kesukaran itu, maka kesukaran akan takluk pada orang-orang yang sabar. Jadi dengan kesabaran, dengan ketekunan, insya Allah kesulitan, kesukaran akan bisa kita lewati. Ya, makanya dengan adanya wabah corona yang tidak hanya terjadi di Indonesia, ini sudah global. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah kelas dunia pun saat ini kita bisa melihat banyak yang tutup gitu ya, banyak yang mem-PHK karyawannya. Nah, ini padahal perusahaan sudah kelas dunia. Makanya saya mencoba membangun bisnis dengan value yang berbeda. Insya Allah geprek akan tetap bertahan dan tidak akan mem-PHK karyawannya. Beda, di tahun 98 tutup semuanya, akhirnya karyawannya habis dengan sendirinya. Makanya dengan adanya masalah ya, dengan wabah corona ini yang kita hadapi, maka justru akan menjadi lokomotif. Yang pertama adalah mohon kepada Allah. Dengan adanya ujian ini berzikir, banyak istighfar gitu ya. Yang kedua, mohon untuk berharap nasrullah atau pertolongan dari Allah. Yang ketiga tentunya kita dengan adanya kesulitan ini kita untuk mencari solusi-solusi. Yang keempat, mudah-mudahan dengan adanya kesulitan-kesulitan ini kita akan diangkat derajat kita untuk naik kelas. Adapun ada beberapa tipe manusia dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah orang yang konyol. Jadi ketika ada masalah itu ya dia malah sangat mungkin frustasi ya. Makanya bisa digalakkan tadi mendengar kabar ada yang di PHK, ada yang bunuh diri, ada yang tidak bisa bayar sekolah, frustasi. Dia nggak siap dengan kualitas mentalitasnya. Yang kedua, orang kerdil. Jadi orang kerdil itu ada masalah dibesar-besarkan. Ketika ada masalah kecil malah menjadi dibesar-besarkan. Nah, itu orang kerdil. Nah, kalau orang biasa adalah orang yang senantiasa membicarakan masalah. Makanya forum ini bersyukur bisa untuk saling sharing, bisa untuk saling diskusi, untuk memberikan semangat di antara teman-teman kita semuanya. Nah, orang besar adalah orang ketika punya masalah itu dia tenang. Dia bisa mengatasi masalah dengan tenang, dengan sikap ya tidak terlalu panik gitu ya. Orang berikutnya adalah orang bijak. Itu ketika ada masalah dia malah bersyukur gitu. Nah, ini salah satu orang yang bijak, dengan ada masalah dia malah terima kasih gitu. Nah, ini levelnya sudah luar biasa gitu. Ya, tadi ya Mas Iwan sampaikan adalah orang yang kreatif. Ketika ada masalah pandai melihat peluang. Jadi, ketika ada masalah peluang apa yang sekiranya bisa kita tangkap. Tadi Mas Iwan justru katanya bisnisnya hampir 100% sudah nggak beroperasi. Tapi mungkin Mas Iwan bisa melihat peluang apa sekiranya dengan ada masalah ini. Karena beliau punya kapal besar, punya tim yang banyak, sehingga ya harus kreatif. Ketika ada masalah ini harus peluang apa yang harus dikerjakan.
Yang berikutnya adalah orang yang bertakwa. Dengan ada masalah ini, justru dia adalah akan dinaikkan derajatnya. Nah, ini untuk memberikan spirit pada kita semuanya. Teman-teman semuanya, di sini saya tadi menyampaikan ada tentang masalah ketahanan pangan, ya, sesuai dengan judul tadi ya. Ya, ada 4 hal dalam ketahanan pangan. Saat ini ketika saya di Sragen melihat para pekerja informal, para penjual harian yang cukup untuk makan harian, para pegawai Gojek dan sebagainya, melihatnya sangat prihatin ya. Dirumahkan, kalau buka usaha dikejar-kejar sama Satpol PP gitu ya. Sehingga saya mencoba lewat masjid untuk mengambil peran bersama Lazismu Sragen untuk menyiapkan ketersediaan pangan. Makanya hal pangan ini hal yang terpenting karena menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Ada 4 hal. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ya, pangan harus tersedia. Kalau melihat geografis Indonesia, mestinya optimis dengan 2 musim, dengan tanah yang sangat subur. Seharusnya dan semestinya dengan regulasi dari pihak pemerintah, ketersediaan pangan sampai saat ini insya Allah akan mencukupi. Namun kenapa tetangga kita, saudara-saudara kita saat ini kesulitan untuk bertahan hidup? Nah, makanya saya targetkan di dalam wabah corona ini di Sragen akan membagikan sembako untuk 1.000 orang, kurang lebih membagikan 15 ton beras, ya, paket sembako. Ya. Makanya yang pertama adalah ketersediaan pangan, yaitu antara produksi sama distribusi. Nah, produksi setiap orang bisa, ya, menanam padi, ya, beternak, ya, memproses apapun orang Indonesia sangat-sangat kreatif. Nah, distribusi, nah bagaimana jaringan distribusi ini dibangun. Yang kedua, dalam hal ketahanan pangan adalah akses pangan itu sendiri. Apa yang dimaksud akses pangan itu? Semua masyarakat, semua bangsa Indonesia ini mestinya mempunyai daya beli untuk bisa mengakses kecukupan pangan itu sendiri. Yang berikutnya adalah, ketiga adalah, dalam hal ketahanan pangan yang perlu diperhatikan adalah kebermanfaatan. Nah, dalam hal kebermanfaatan ini adalah ada 2 poin, yaitu tentang keamanan pangan sendiri, yaitu kualitas pangan itu sendiri, dan nilai gizinya. Dan yang kedua adalah tingkat selera atau organoleptik, atau makanan itu bisa disukai karena 5 panca indera kita. Yang keempat adalah keseimbangan dari ketiga hal yang saya sebutkan di atas. Apa artinya? Artinya adalah ketahanan pangan di Indonesia seharusnya harus bisa diakses oleh siapapun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, makanya di sini saya fokus dalam hal poin ketiga berkaitan dengan Geprek Group, yaitu tentang kebermanfaatan dari pangan itu sendiri, yaitu akan terpenuhinya kualitas pangan dengan pangan yang bagus dan nilai gizi yang terjaga. Makanya saat ini ketika ada wabah corona ini, di Geprek Group mengalami penurunan hampir ada yang 30%, ada yang 40% penjualannya. Makanya saya mencoba untuk mewujudkan produk bersama partner saya, yaitu jualan produk frozen food, yaitu siap kirim kemanapun. Mungkin yang di Jakarta bisa mengakses lokasi di Ciracas, sudah dieksekusi di Kampung Sedekah.
yaitu ada 14 RW yang saat ini akan mengaplikasikan frozen food ini untuk ketersediaan bahan pangan khususnya ayam. Yaitu di Ciracas ada 14 RW dan 1 RW di Matraman. Sehingga nanti kalau mudah-mudahan ya wabah corona ini bisa selesai sebelum Ramadan. Kalau seandainya masih panjang, artinya apa? Harus kreatif. Bagaimana orang tetap tinggal di rumah, tapi kebutuhan protein dan nilai gizinya juga akan tetap sampai di rumah masing-masing. Makanya nggak jualan, mungkin nggak rame di restonya, ya nanti frozen food yang akan jalan. Nah, itu yang kami lakukan, sehingga saat ini alhamdulillah sudah dipersiapkan oleh mitra bisnis saya dengan keamanan pangan, yaitu akan ada produk dengan pengawetannya adalah dengan nitrogen. Nah, ini pertama kali itu dengan kerjasama dengan Samator, dengan gas. Jadi nanti seperti kalau mungkin bisa dilihat seperti sari roti itu, roti dibungkus, nantinya ada dalamnya ada gas, yaitu agak ada anginnya itu. Nah, nanti semacam itu jualan ayamnya. Ini namanya ayam renceng nanti. Jadi ayam tinggal digunting, digoreng. Ini produk yang akan segera di launching ketika musim wabah corona ini, sehingga harus kreatif. Nah, sehingga apa yang saya maksud ketahanan pangan? Pangan itu harus bisa terjaga dan terpenuhi dalam waktu yang cukup waktunya ya. Sehingga ini harus dengan keilmuan tersendiri, dengan by riset. Nah, sehingga kebutuhan pangan bagi masyarakat khususnya perayaman, karena saya main di ayam ya, karena ini dengan adanya wabah ini harus kreatif. Nah, ini masalah pangan. Nah, di sini mungkin nanti habis ini diskusi ya. Strategi apa sih yang kami lakukan agar bisnis ini tetap terjaga gitu. Mungkin bisa dirasakan ya. Di Geprek Group ini ada sekitar kurang lebih hampir ya 500 karyawan semuanya saat ini. Dari 43 cabang, dan merasakan betapa dampaknya karena restoran, orang takut untuk mendatangi restoran, sehingga ya kami harus inisiatif dengan marketing yang kami lakukan. Hal yang pertama kali ya, mungkin ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz dan lain sebagainya. Yang pertama kali dilakukan adalah meningkatkan kualitas keyakinan kita, keimanan kita, gitu ya. Nah, ini yang terpenting sekali bagi teman-teman semuanya, dengan membangun keyakinan, dengan membangun ketakwaan ya, ditingkatkan, insya Allah ya kita yakin, karena semua ini kan ya kehendak Allah ya. Virus corona ya ciptaannya Allah juga. Kalau kita yakin dan pasrah, tawakal kepada Allah, insya Allah ya, kita akan mendapatkan hasil. Allah akan menolong kita ya, sesuai dengan sering disampaikan oleh guru kita Pak Fahmi, yaitu di surat At-Tolak ya, wa mayattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka baginya akan memberikan jalan keluar gitu. Jadi kuncinya takwa. Kalau kita mendekat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Nah, ini makanya pentingnya takwa. Makanya mendapatkan 3 poin. Yang pertama diberikan jalan keluar, ya, orang yang bertakwa, dan diberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, maka akan dicukupi sama Allah. Nah, yang kedua, harus
terus membangun mentalitas pemenang. Dalam kondisi apapun, ya, kita harus tenang, jangan panik, optimis selalu. Nah, itu yang harus dibangun. Makanya ketika restoran di Geprek Group sudah banyak yang turun omsetnya, saya ngadakan meeting bersama manajemen. Bagaimana, strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sampaikan, kita komunikasikan bersama tim, ya, sehingga saling memahami dan mengerti, karena setiap hari Senin di sini kumpul bareng bersama manajemen. Ini penting sekali membangun komunikasi sama tim. Yang ketiga, harus paham keuangan kita. Ini seperti tolong untuk dimatikan dulu ya, di-unmute dulu teman-teman, biar tidak mengganggu. Ya. Sampun. Sampun Mas Iwan. Halo, ya, lanjut ya. Yang ketiga, harus paham keuangan kita. Sejauh mana sih keuangan kita bisa bertahan? Bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan. Nah, saat ini di manajemen Geprek Group membuat cash flow project dalam 3 bulan ke depan. Bagaimana dalam 3 bulan ke depan ini tidak ada PHK. Bagaimana dalam 3 bulan ke depan ini semua tercukupi kehidupan dan kebutuhan semua karyawan. Nah, makanya ini saya sampaikan kepada manajemen. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus banyak-banyak mungkin ya. Restoran kan setiap saat. Peserta itu yang ini banyak ininya. Yang aktifin mikrofon. Zoom Premium ya, mereka punya Zoom Premium. Di malam ini mulai disetel 500 partisipan. Masih banyak splatteran ya. Halo, Mas Iwan. Lanjut Pak Agus. Lanjut ya. Lanjut. Ya, baik. Tadi harus melek keuangan, ya. Bagaimana kita paham dan mengukur kira-kira kemampuan keuangan kita itu sejauh mana. Ya. Yang berikutnya adalah melakukan marketing bumi dan marketing langit. Apa sih marketing bumi yang kita lakukan? Ya, kita saat ini harus banyak online jualannya. Customer kita, ya kita data, ya, sehingga ya kita komunikasikan terus untuk membangun. Alhamdulillah sekarang ada kenaikan dari online sekitar 45% data yang ada saat ini. Ya, alhamdulillah sudah bergerak, orang paham dengan strategi marketing kita. Nah, dengan marketing langit apa? Ya, kita berarti harus mungkin banyak berbagi, harus banyak bantu orang lain, harus banyak mendoakan orang lain. Ya, itu adalah marketing langit. Artinya apa? Dengan kondisi sulit semacam ini, dengan kondisi yang sangat berat ini, justru kita harus sering-sering membantu orang lain. Dan ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, insya Allah, Allah juga akan menolong diri kita. Baik, mungkin itu dulu sesi ini. Karena ini juga ada Mas Iwan, ada Mas Salim, ada Coach Fahmi.
Sehingga mungkin nanti saling diskusi saja untuk biar lebih menghidupkan suasana. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Kusnadi ini, kalau beliau bicara itu bikin hati kita adem ya. Jadi kita siapapun mentalitas pemenang kita dan pernah. Jadi yang saya tangkap, kita harus selalu kreatif, kita harus selalu mencari solusi, dan tentunya di kondisi seperti ini kita harus lebih agresif ini untuk nyari peluang-peluang baru. Begitu Ki ya? Ya, dan betul sekali. Kalau dari guru kita selalu mencari celah sempit. Nah, dan jangan panik berlebihan. Biasa saja lah. Ya, namanya jatuh itu biasa ya, nanti bangun lagi. Kayak anak kecil baru belajar berjalan. Kalau sudah berlari, insya Allah. Ya mungkin kalau bisnis kita hari ini termasuk yang loser, bisa jadi memang kita diminta untuk introspeksi diri ya Ki ya. Mungkin organisasi kita belum kuat, pilar-pilarnya belum kuat. Ya. Tapi sedikit sharing, saya sendiri walaupun kondisi sekolah libur, market saya tutup semua, tapi kami masih punya tim marketing, ya kita bergerak apa aja. Jadi yang penting tetap jualan, bergerak, obah, jari kita digerakin, jualan korma, jualan apa aja lah. Yang penting alhamdulillah saya semakin bersemangat ya dan bergairah ketika teman-teman masih bisa mendapatkan hasil dalam situasi seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini ujian, artinya Allah sedang menguji kita, tanda-tanda kita akan naik kelas insya Allah. Monggo kita buka pertanyaan ya, mungkin satu persatu nanti langsung ditanggapi biar tidak lupa. Monggo silahkan. Itu ada guru kita itu biar menyampaikan dulu Mas Iwan. Oh ngoten nggih? Dialog dulu. Mas, dialog dulu Mas. Monggo silakan. Ditunjuk aja. Dipersilakan langsung saja. Angkat tangan. Ya Bu, siapa nih? Mas. Sini dulu. Mas Alun bisa dibantu Mas? Juru kunci. Ya, baik. Yang ingin bertanya langsung raise hand. Di situ tadi ada Mas Suryo. Silakan Mas Suryo. Terima kasih Pak Iwan, Coach Salim dan Coach Kusnadi. Jadi menarik apa yang disampaikan, benar-benar membuat adem gitu. Jadi hampir semua. Suryo suaranya lebih keras sedikit Mas. Iya Pak. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke arah tips untuk lebih detail terkait dengan marketing bumi dan marketing langit, Coach. Karena tadi disampaikan pendek saja, karena sebenarnya itu yang sepertinya menarik, seperti disampaikan sama Coach Iwan juga ya. Jadi kalau core bisnisnya dulunya adalah edukasi, sekarang melihat berbagai peluang, jualan kurma dan segala macam. Mungkin ada tipsnya Coach untuk yang lebih rinci mungkin yang bisa kami aplikasikan nantinya di marketing bumi dan juga tentunya marketing lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryo. Mungkin di Kusnadi langsung ditanggapin. Monggo silakan. Baik, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Geprek Group, yaitu mengenai marketing bumi, yaitu tim marketing kami langsung saat ini berubah menjadi online semua, karena offline saat ini sangat turun dengan drastis. Yang pertama dilakukan adalah dengan bikin mengkampanyekan campaign terhadap produk-produk kita.
kita kenalkan ulang, bahkan saat ini kerjasama sama Grab mendapat diskon dari harga 20 cuma 14.000. Jadi berapa persen deh? Nah ini yang dilakukan oleh Geprek, alhamdulillah dapat respon sama Grab juga. Terus yang kedua, memaksimalkan database customer. Jadi kami ada tim kami namanya Mbak Indri itu menelpon satu-satu customer di Geprek, khususnya yang ada di Sragen sekitarnya ini. Kita komunikasikan saat ini Geprek Group karena sikap dari di sini Pemda untuk dibuka lebih cepat, maka kami mohon Ibu bisa beli dengan pesan dan kita hantar dengan gratis. Nah, hal-hal ini terus kita kampanyekan di sosial media sehingga ya orang tahu. Akhirnya sekarang Anda cukup tinggal di rumah, hubungi kami, siap antar. Terus dikampanyekan terus dengan harga diskon, ya, dengan pengantaran gratis, dan dimaksimalkan upselling. Ini marketing bumi. Nah, marketing langit, ya mungkin di bisnisnya masing-masing juga berbeda-beda ya. Ketika saat ini yang saya lakukan marketing bumi di Kampung Sedekah ini, Mas Iwan, di Ciracas, hari ini sudah di launching produknya dengan ayam frozen, yaitu Anda tinggal cukup hubungin di kantor RW daerah Ciracas dengan produk ya, kita list lewat share lewat WA, ya, produknya macam-macam gitu ya. Nanti tinggal pesen, nanti kita antar. Nah, ini yang di Jakarta. Gitu. Marketing langit, ya tadi yang saya sampaikan, sering-seringlah membantu orang lain. Saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami sangat-sangat ya berat sekali dan sulit ketika wabah ini mendera kepada seluruh bangsa kita dan bahkan dunia. Makanya ketika ada tetangga kita yang tadinya mungkin kekurangan yang pekerjaannya informal, pokoknya jualan jualan ayam gitu ya, jualan donat gitu. Cobalah kita perhatikan, bantu mereka, kasih beras, kasih lauk, kasih minyak, sehari mungkin 3 kakak, bantu keluarganya. Saat ini yang saya lakukan bersama Al-Falah itu 1 kakak kita kasih 15 kg beras. Supaya apa? Dia tenang. Ketika lockdown di rumah, ya kita nggak ada aktivitas, ya kita bagi. Ini cara yang mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya dalam Allah kadang ya menyampaikan dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, kita harus bisa membantu orang lain. Maka diujilah keimanan kita sejauh mana. Itu mungkin praktek langsung marketing langit. Nah, kalau saat ini saya penggalangan dana juga di Jawa Tengah juga untuk ketahanan pangan, yaitu membantu beras, minyak, gula, lauk pauk. Nah, mungkin dilakukan aja di lingkungan terkecil, di lingkungan Anda. Dan rasakan kebahagiaan bagi mereka yang saat ini untuk makan aja susah. Itu mungkin langsung praktek ya. Ini matur suwun Ki Kusnadi. Ini luar biasa ya, marketing langit itu akan mengundang pertolongan dari Allah tanpa disadari, tanpa diduga. Ini sedikit sharing. Di awal-awal COVID, saya sendiri juga sedikit awalnya panik juga ya. Tapi subhanallah ada teman yang nelpon, nawarin barang, suruh jualin, dan tidak pakai modal, itu bagi saya pertolongan. Kan kondisi kita numpuk stok barang nggak bisa keluar, cash flow-nya terlambat. Ternyata malah ada teman-teman yang ini ada barang jualin, ini ada barang jualin. Ya saya bilang kalau suruh jualin doang saya mau, tapi kalau suruh modal saya nggak ada uang. Itu mungkin bagi saya pertolongan untuk jadi kayaknya dalam jadi moderator kayaknya. Iya, jadi Mas omsetnya COVID ini 100% turun.
Jadi Mas COVID ini malah menghadirkan terdugaan ya. Jadi akan banyak kita akan ketemu orang nanti. Begini kita akan banyak ketemu orang. Monggo lanjut pertanyaan kedua. Makin menarik. Monggo silakan. Mas Ali mohon dibantu Mas. Silakan Mas Juni untuk bertanya. Pak Juni Sehati silakan Pak. Oke. Masuk ya. Suaranya masuk ya. Bagus sekali yang disampaikan oleh Coach Kusnadi Ikhwani tadi ya. Gini, untuk sekarang kan eranya terus kemudian masuk ke sistem online ya, yang berbasis online ya. Nah gini, kalau kita ngiklan terus di WA grup kita, tetangga, alumni, itu kan tidak elegan ya. Dan malu juga kan lama-lama setiap hari ngiklan setiap saat. Nah, canvassing marketing dengan online, apakah itu harus seperti apa? Apakah mungkin dengan iklan FB, iklan IG atau apa? Nah, mungkin itu marketing untuk online seperti apa? Mungkin bisa saling sharing di sini. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo langsung ditanggapi Ki Kusnadi. Ki, nyalakan dulu Ki. Suaranya nggak kedengeran Ki. Bentar. Sudah. Ya, sudah nyala. Cek. Baik. Oke. Ya, tadi sudah dijawab. Dengan sosial media yang kita punya, ya, maksimalkan aja semuanya. Facebook, IG, ya, WA, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Tanya aja Mas Iwan itu. Jualan itu kan ya mulia gitu, pedagang itu. Rasulullah pedagang, enggak usah malu-malu, Pak. Tawarin aja, nanti sampai yang ditawarin bosen lama-lama beli dan kasihan gitu. Saya itu dulu ketika pindah ke Sragen itu orang lihat saya itu ketika saya dorong gerobak ya, tahun 2010 itu. Saya dorong gerobak ke Masjid Al-Falah gitu. Orang lihat saya kasihan gitu. Ini Pak Kusnadi dulu konsultan Bappenas, konsultan Freeport, pernah punya pabrik roti ya. Sekarang jualan ayam gitu. Saya lakukan aja pagi hari ngangkutin ayam, ngangkutin minyak, ngangkutin sambal di hadapan ribuan jamaah. Ya, nggak usah malu, Pak. Pede aja. Nanti kalau malu diterapi sama Mas Iwan itu jago menterapi jualan gitu ya. Jadi lakukan saja yang punya apa medianya gitu ya. Medianya yang punya apa lakukan saja. Ya di sini Instagram ya, Facebook ya, WA kita lakukan semua dan alhamdulillah sekarang udah nampak pertumbuhan dari marketing online kami. Komunitas yang ada kita bangun ya lewat jaringan apapun pertemanan kita, nggak usah malu-malu. Lakukan saja dan teruskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dilanjut. Monggo silakan. Ya, silakan Pak Didit untuk bertanya. Pak Didit, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya senang sekali ketemu dengan antum sini. Ini kebetulan buku antum nih. Buku antum bilioner. Terima kasih. Terima kasih. Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan tadi antum ada tentang klaster IRW ya, bekerjasama, artinya dengan itu antum bekerjasama dengan RW-RW di lingkungan ya. Ya. Itu artinya pemberdayaan ya, itu melalui jalur apa itu PKM kah atau gimana, terus sistemnya gimana antum memberikan share ke mereka itu gitu. Baik. Ya mungkin gitu aja sekali Ustaz. Syukur jazakallah, senang sekali ketemu dengan antum sini. Pak Kusnadi, monggo langsung direspon. Siap.
Saat ini saya bersama pendiri Dompet Duafa, Pak Eri Sudewo. Saya dimasukkan dalam tim Kampung Sedekah. Kampung Sedekah itu inisiatornya Mas Ari, lokasinya adalah di Ciracas. Apakah sih Kampung Sedekah itu? Kampung Sedekah adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal satu RW mengadakan gerakan sedekah massal. Nah, dimulai dari Ciracas, alhamdulillah saat ini di satu RW di Ciracas itu dalam waktu 1 tahun bisa mengumpulkan dana 120 sampai 180 juta per tahun. Setelah dihitung, per kakak itu rata-rata sehari hanya sedekah 300 rupiah. Sehingga ini sudah berjalan 2 tahun, Kampung Sedekah itu luar biasa dahsyat karena bottom up dari bawah. Sehingga seluruh persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di RW tersebut diselesaikan secara luar biasa oleh Kampung Sedekah. Contoh, RW butuh kantor, disupport dari Kampung Sedekah, dana dari sedekah warga. RW butuh AC di ruang kantornya, dibelikan oleh Kampung Sedekah. Bahkan kemarin sudah meningkat, ada yang rumahnya itu direhab, iuran bareng-bareng satu RW untuk membangun rumah saudaranya, tetangganya yang kurang layak. Dan yang terakhir kemarin ada satu anak yang dioperasi, menghabiskan dana 260 juta, itu rame-rame digotong oleh seluruh warga satu RW. Dan saat ini sudah ada 14 RW. Nah, saya masuk di situ ketika, nanti dibuka aja ya di YouTube, namanya Sedekah Ngider Indonesia ataupun Kampung Sedekah. Sekarang sudah ada 14 RW di Ciracas dan yang terbaru satu RW ada 40.000 jiwa di Matraman, satu RW. Saya masuk di situ, akhirnya lewat Kampung Sedekah, diinstal per RW 1 unit usaha perayaman. Macam-macam ya, ayamnya yang siap saji. Sehingga nanti keuntungan dari penjualan ayam tersebut kembalinya untuk Kampung Sedekah. Maka saya namakan nanti Badan Usaha Milik Kampung Sedekah. Nah, akhirnya ini akan menjadi cikal bakal pemberdayaan ekonomi terkecil yang ada di level RW. Coba kita hitung. Seandainya setiap RW masing-masing di daerah bergerak bersama, tumbuh bersama dari bawah. Satu RW bisa mengumpulkan 120 juta per tahun. Kita hitung seluruh RW yang ada di Indonesia itu berapa. Insya Allah kalau tumbuh dari bawah, itu akan semakin kuat. Makanya ayo kita bareng-bareng memberdayakan, mungkin lewat Eminat ini gerakan Kampung Sedekah dari RW menjadi salah satu solusi. Atau mungkin yang mendengarkan siaran hari ini bisa menginisiasi. Nanti kalau pengen menginstal bisa hubungin saya atau tim dari Kampung Sedekah. Dan nanti setiap RW kita install badan usaha milik Kampung Sedekah. Dan keuntungannya untuk seluruh warga itu sendiri. Nah, ini gambaran Kampung Sedekah. Sehingga memang yang sudah sudah ada wujudnya, kami akan mensupport ya. Insya Allah ini sudah jalan di Ciracas dan nanti akan terus tumbuh. Makanya kami persiapkan bersama partner ini setiap hari akan motong ayam kurang lebih 100 ton per hari saat ini. Begitu, terima kasih gambarannya tentang bagaimana saya menginstal Kampung Sedekah bersama Pak Eri dan tim, ya, Pak Eri Sudewo, sehingga kita akan tumbuh dari bawah bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di negara kita. Terima kasih. Ya, matur suwun, Kiai, ini luar biasa. Saya juga sempat berkunjung ke Ciracas tentang Kampung Sedekah ini. Ini kalau bisa digulirkan, saya pikir hari ini nggak ada ceritanya ada warga yang kelaparan karena diselamatkan oleh tetangganya terlebih dahulu sebelum orang yang kita menolong
orang yang terdekat. Jadi kalau nasihat dari guru kita, Coach Fahmi, selamatkan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Jadi tentunya karyawan itu juga salah satu dari keluarga kita. Jadi jangan sampai apapun yang terjadi, mereka harus kita selamatkan. Jangan sampai mereka hari ini sulit makan. Kalau perlu kita jual aset kita untuk memastikan mereka bisa hidup layak, bisa makan. Ya nggak usah khawatir lah. Kita dulu bekerja untuk kita bisa beli aset. Hari ini aset kita, saatnya kita bekerja untuk mereka. Menurut saya. Kalau perlu kita jual aset, yang penting mereka bisa makan. Menurut saya, gitu Ki ya. Marketing langitnya gitu, Ki. Wih, mantap. Yes, jos, sepakat sekali. Terus, jangan takut susah, jangan takut miskin. Gitu. Jadi kita jangan merasa paling susah sendiri. Masih banyak yang lebih susah lagi. Itu yang perlu dia ya. Baik, lanjut, monggo. Pertanyaan yang lain, silakan. Mas Iwan, Mr. Carlos dulu ya, Mas. Mas Iwan Susanto, Mas Kusnadi, ini ada salah satu dari guest speaker kita ya, dari Barcelona, Mr. Carlos Bustos. Wah, mantap. Bersama kita. Beliau adalah salah satu pemberdaya UMKM di Spanyol sana. Mungkin kita bisa dengarkan, karena Spanyol hari ini juga sedang mengalami kondisi peningkatan luar biasa, sudah masuk nomor 3 terbesar di seluruh dunia. Untuk berikutnya mendampingi beliau, Mbak Diah Yusuf sudah hadir juga bersama kita. Langsung aja Mbak Diah Yusuf, saya beri kesempatan untuk kemudian nanti kita kembali lagi ke Mas Iwan Susanto. Silakan Mbak Diah Yusuf. Baik, silakan Mbak Diah, silakan. Saya di terakhir kemarin ketemu Pak Kus waktu di Solo ya Pak Kus. Jadi terakhir. Iya. Makasih. Ketukku ketinggalan Pak, ketuk. Ketuk presiden ketinggalan di hotel. Ya, dikirim ulang. Ya. Ini tadi. Nanti di email nanti. Ya, bisa dikirim kan? Oke. Ya, bisa. Ini Carlos dari tadi memang sudah standby, cuman saya bilang bahwa waktu dia adalah jam 9. Jadi kita masih ada bisa bahas pertanyaan atau Coach Fahmi dulu yang bisa masuk. Ada 30 menit lagi, masih bisa dipakai untuk sebelum dia masuk maksudnya. Mungkin Coach Fahmi duluan, mungkin Mas Iwan atau Mas Salim. Ya, baik, tanya jawab lagi ya, dia ya. Ya, monggo. Dia jam 9 kan waktunya. Jadi baik. Ya, baik. Monggo lanjut diskusi. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin sharing, silahkan. Monggo. Yang bertanya berikutnya Mas Iman, Mas Iwan. Mas Iman. Oh ya, baik, silakan. Monggo, silakan. Terima kasih Coach Iwan, Coach Salim. Coach Nadi, terima kasih sudah share bersama kami. Saya ingin menggali terkait dengan proses pengelolaan Pak Kusnadi. Ketika kita merasakan dampak slowing down ekonomi, saya pikir ini terdampak hampir ke semua bisnis. Nah, sehingga setiap bisnis mungkin akan merasionalisasi target omsetnya. Nah, ketika target omset diturunkan, mungkin juga ada proses efisiensi gitu, Coach. Nah, apakah di tempat Nadi melakukan proses itu? Jadi ada misalkan sebagian yang diistirahatkan, gitu, ada pembagian shift, gitu ya. Kemudian apakah kemudian juga target omset dikurangi, begitu, sehingga kemudian mengurangi semua proses mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Karena kalau misalkan saya bayangkan ketika bisnis kalau saya misalkan mengelola di fashion, ketika kita bahan baku itu sudah dibeli,
tapi tidak terjual itu masih mungkin kita proses dalam waktu yang lama. Tapi kalau ayam ini saya pikir ada masa apa istilahnya itu masa expirednya relatif lebih cepat gitu, Coach ya. Sehingga kalau misalkan salah perhitungan antara target omset dengan persiapan bahan baku, persiapan di hulu itu akan berdampak kerugian yang signifikan nantinya. Nah pertanyaannya, apakah ada proses efisiensi, apakah ada proses merubah target omset, gitu, merasionalisasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Begitu, Coach. Terima kasih. Baik, makasih. Monggo Pak Kus, langsung ditanggapin. Siap. Yang pertama yang kami lakukan di Geprek Group, untuk produksi saat ini jalan terus, tidak ada yang dirumahkan, produksi hanya dikurangin perharinya karena stok gudang kami, cold storage kami, penyimpanan ayam bekunya sudah hampir penuh, belum terserap. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti ya keajaiban segera datang sehingga yakin mudah terserap. Tapi produksi jalan terus, nggak ada yang dirumahkan. Untuk karyawan restoran, semuanya jalan dan beroperasi. Cuma bukanya jam 12 siang, tutup jam 8 malam. Mulai model kerjanya saat ini adalah 2 hari masuk, 2 hari libur. Namun gaji tetap. Ini untuk seluruh karyawan restoran. Nah, untuk manajemen, kami ada rasionalisasi. Untuk yang bujangan, yang sekiranya kurang banyak kegiatan, sementara di rumah dulu, namun tetap menerima gaji. Jadi, ini sudah dihitung, ada cash flow-nya bertahan sampai saat ini untuk proyeknya 3 bulan. Jadi, untuk manajemen sebagian, hanya beberapa ya, nggak banyak ya. Itu yang masih bujangan-bujangan, yang sekiranya pekerjaannya saat ini belum begitu banyak dibutuhkan, sementara dirumahkan bukan di PHK, tapi tetap menerima gaji. Dan untuk level rank 1 semuanya masuk seperti biasanya, karena itulah yang menjalankan operasional bisnis kami. Itu ada beberapa langkah ya, jadi produksi semua jalan, gitu. Bahkan untuk yang frozen food di partner bisnis kami ini malah semua beroperasi. Gitu. Terus untuk karyawan restoran semua jalan dengan model masuk jam 12 siang, tutup jam 8 malam, 2 hari masuk, 2 hari libur. Dan untuk manajemen sebagian diistirahatkan tapi tetap menerima gaji, namun dipotong transportasi. Gitu saat ini yang kami lakukan. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Geprek Group masih terus memikirkan karyawannya ini, insya Allah. Karena doa mereka insya Allah yang akan membesarkan harus. Nah, ya, itu dia. Membesarkan perusahaan kita adalah orang-orang terbaik kita, gitu Pak Gus ya. Monggo silakan, Pripun, dilanjut pertanyaan. Atau ya, pertanyaan berikutnya Mas Nurdin, Mas Iwan. Iya, monggo. Mas Nurdin. Pak Nurdin. Nah, dari Malang, Pak Nurdin. Oke, Assalamualaikum. Coach Salim, Coach Iwan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Waalaikumsalam. Oke, saya tetap nempel Pak Kusnadi terus ini bakal untuk selanjutnya. Karena program yang saya ingin dapatkan bekalnya sangat banyak yang saya ingin juga terapkan ke manapun yang saya bisa bantu untuk masyarakat umat ya khususnya ya. Oke, saya di pemerhati lebih ke arah ke personal dari sisi SDM ya. Yang ingin saya tanyakan dengan perubahan konsep yang dilakukan oleh Geprek dalam hal ini merubah yang awalnya tamu atau pembeli datang kan bisa makan di tempat. Saat ini dirubah mungkin dengan cara pemesanan yang diantar ke alamat, atau yang saya tertarik adalah merubah jenis menjadi frozen. Ya, jadi dalam hal ini kira-kira
strategi khususnya yang terkait dengan treatment, merubah paradigma atau jadi change paradigm dalam hal ini kepada tim yang ada di geprek, khususnya mereka yang boleh dikatakan selama ini tidak punya bekal dalam hal kapasitas mereka, kemampuan untuk memproduksi dalam bentuk yang di luar yang dari sehari-hari dijalankan. Terus dalam hal marketingnya kan harus bagaimana, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Kusnadi dalam hal ini bersama manajemen, mengarahkan atau memberikan pemahaman dan menguatkan keyakinan anggota tim yang ada di geprek bahwa mereka bisa melakukan itu, dan hasilnya bagaimana, kualitas kira-kira dari hasil produksi yang dijalankan khususnya terkait dengan slogan ini tadi Pak Kusnadi. Halo. Langsung ditanggapi mohon Pak Gus. Halo. Nggih, pun ditangkap nggih. Ya, baik. Sampun. Bagaimana proses itu keamanannya ya. Kami dalam hal pemotongan ini kami sudah menggunakan metode HACCP. Bagaimana produk itu memang terjaga tidak hanya halal tapi thayyib. Sehingga prosesnya karena thayyib ketika dipotong itu menggunakan rantai dingin. Apa sih rantai dingin? Yaitu airnya juga harus di bawah 10 derajat dan setelah dipotong cepat dimarinasi dan dimasukkan dalam freezer. Nah, kalau tanpa menggunakan metode rantai dingin, dalam waktu 1 jam, bakteri itu sudah berkembang biak menjadi 1000 dalam suhu normal. Nah, kami sudah menggunakan metode itu sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Makanya tadi saya menyampaikan masalah ketahanan pangan, supaya apa? Produk ini bisa disimpan lama. Makanya metode bisnisnya di Geprek Group, walaupun kondisi ayam semahal apapun di bulan Ramadan atau Idul Fitri, harga ayam kami tetap sama, tidak mengalami kenaikan. Karena sudah menggunakan mekanisasi yang memang modelnya HACCP, apalagi saat ini. Makanya jualan ayam itu tidak hanya sekedar jualan ya daging, namun kami jualan protein. Nah, kandungan protein ini harus dijaga. Yes. Makanya ketika bisnis itu jujur, insya Allah kualitasnya bagus, tersampaikan oleh customer, sehingga customernya juga merasakan yang dimakan adalah protein, bukan hanya sekedar serat yang habis nilai gizinya. Sehingga proses ini kami jaga, sampai ke customer, insya Allah tetap utuh proteinnya, sehingga bisa mencerdaskan semakin cerdas lah ya, tidak hanya sekedar beli ayam yang biasa. Dan prosesnya juga motongnya juga menggunakan teknologi ya, tidak dipegang terusan dipotong terus dibanting gitu kan ribuan ya, kita digantung pelan pakai konveyor gitu ya. Kita menggunakan metode peri keayaman, jadi ayam itu dilakukan dengan baik, dipotong pelan-pelan sehingga dia tidak, otot-ototnya tidak mengalami kontraksi sehingga ayamnya lembut. Nah, itu proses-proses thayyib yang kami lakukan. Ini proses produksinya. Nah, karena mengalami kondisi wabah ini sehingga kami merubah strategi. Oh, berarti saat ini kalau semua orang tidak hanya butuh produk ayam geprek saja, namun juga butuh produk-produk yang mungkin anaknya, simbahnya itu kan butuh produk yang lain. Sehingga pelan-pelan kami edukasi, kita sampaikan kepada tim dan manajemen pelan-pelan untuk menyampaikan kepada customer, pelanggan bahwa saat ini geprek juga menyiapkan ayam frozen. Nah, karena sudah prosesnya bagus, tim kita edukasi pelan-pelan pemahamannya, ya, bahwa yang kita jual adalah protein, insya Allah ini akan mudah diterima oleh customer. Gitu Pak Nurdin. Pripun Pak Nurdin? Baik Pak Kusnadi, sementara itu terima kasih. Matur nuwun Gus Iwan. Terima kasih Pak Kusnadi. Ji, sami-sami. Penjelasannya Pak Kusnadi ini marketing bumi. Kayaknya habis ini langsung banyak kontak jadi retail. Ini. Ya, ini ternyata
gara-gara Mas COVID memaksa kita untuk berpikir ini. Mencari celah sempit, nyari peluang baru, nyari kesempatan baru, nyari bisnis baru, produk baru. Jadi bersyukur adanya Mas COVID ini dia membuat kita lebih kreatif ya Pak Gus. Ya, betul. Ya. Baik, masih menarik. Kurang mungkin 2 penanya lagi sebelum tamu kita akan hadir. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Waalaikumsalam. Pak Kusnadi. Monggo. Pak Basirun ya. Ya, ini ya. Pak Kusnadi ini saya ingat dulu tahun 2008 Oh, Pak. Pernah Bosano pizza. Pizza Country. Yes. Beliau ini saya diminta teman departemen perdagangan dulu dalam waktu 1 minggu harus menjadi franchise. Ingat itu. Akhirnya saya ketemu Pak Kusnadi. Itu berkat dari dorongan almarhum Bob Sadino dulu. Udah bikin aja dulu, nggak usah mikir, kamu katanya seperti itu. Dan akhirnya saya ditemukan oleh Allah, ketemu Pak Kusnadi. Yang punya Bu Ino enggak? Nah, ini Pak Kusnadi. Siap. Saya ingin bertanya ya, kalau saat ini kan bicara kuliner, otomatis kan hubungannya ke makanan ya, bisa ini kan dengan di drop kayak GoFood, kayak itu seperti itu, online seperti itu, seperti untuk kenaikan omsetnya seperti apa Pak Kusnadi? Terus kami di properti tidak seperti itu bermainnya. Makanya saya kalau melihat teman-teman yang usaha kuliner ini repeat ordernya setiap hari. Seperti itu. Nah, apa strategi Pak Kusnadi ketika menghadapi kondisi lockdown ini, selain dari model usaha bumi, usaha langitan, dan online-nya apa saja yang bisa diterapkan dari teman-teman yang bermain di kuliner di sini. Dan juga saya lihat di kompleks saya juga ada beberapa yang tumbuh, dia tidak buka warung atau tidak punya restoran, dia buka dadakan saja di rumah-rumah, hanya ditempel saja, misalnya ada ayam geprek, mie presiden, atau mungkin ada juga yang jualan pempek seperti itu, dan kondisi itu berjalan ketika lockdown ini cukup efektif, karena tetangga-tetangga juga dengan menyimpan nomor teleponnya dan menghubungi seperti itu. Nah, saya tanyakan seperti itu dilakukan sama Pak Kusnadi untuk GoFood-nya seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Basiro, ini sahabat lama saya. Sahabat lama saya di Jakarta ketika saya merintis ayam pakuan, ketemu almarhum Bob Sadino, Ustadz Yusuf Mansur dan lain sebagainya. Wah, ini Temboro ini ya, ke Temboro ini kayaknya. Ya baik, tadi sudah saya jelaskan apa saja yang kami lakukan marketing online ya tadi lewat Facebook, lewat Instagram, lewat CS kami ya, customer service kami mengkomunikasikan kepada database pelanggan-pelanggan yang ada. Nah, alhamdulillah saat ini ada kenaikan 45% dari online yang kami lakukan strateginya ini. Sehingga artinya apa? Ketika ini ya berarti orang ketika tinggal di rumah ya kita harus jemput bola. Kita sampaikan, kita samperin, kita datangin. Tadi sudah ada yang bertanya, apa saja yang digunakan metode
Ayo kita kampanyekan terus, kita campaign terus tentang produk-produk kita yang ada. Saat ini diskon, saat ini ada produk-produk baru, sehingga kita komunikasikan terhadap pelanggan-pelanggan kami. Itu Mas Basirun. Jadi sehingga wajar ketika masalah pangan ini kan sudah kebutuhan semua orang, kebutuhan dasar. Sehingga ya saat ini tumbuh di berbagai tempat, ya restoran yang tidak ada wujudnya, tapi mungkin di rumah dia bisa masak, anaknya pintar main online, ya ibunya suruh masak di rumah, anaknya yang jualan secara online itu bisa terjadi. Bahkan di kota-kota kecil di Sragen sini banyak yang bertumbuh model-model semacam itu. Makanya saat ini ketika saya tidak hanya menggarap Geprek Group, saat ini saya juga menggarap bersama partner Kampung Sedekah di Ciracas sama di Jakarta. Ini Mas Iwan sebentar lagi itu insya Allah juga akan melakukan yang hal sama. Karena pangan itu adalah kebutuhan pokok dasar manusia. Makanya tadi saya menyampaikan ketahanan pangan. Nah, itu. Itu Mas Basirun, jadi wajar dan sekarang banyak tumbuh restoran tapi tidak ada wujudnya. Dengan online, ya insya Allah, dengan bangun trust, dengan produk yang berkualitas, insya Allah kita bisa bertahan dari kondisi krisis ini. Ya. Gitu, Mas Basirun. Mas Iwan. Sampai ketemu ya, ditunggu di Sragen. Ya, sama-sama. Iya. Jadi kalau kita kemarin juga dapat materi, bisnis yang punya potensi winner salah satunya adalah food and retail. Jadi kayaknya mulai banyak yang melirik bisnis kita nih. Ya kan? Saya sendiri yang tadinya bisa edukasi kayaknya lockdown juga ini. Jadi coba bantu ini. Kalau istilahnya apa, masalah pivot ya. Terus pokoknya jangan menyerah sesuai dengan nasihat guru. Tetap berjuang. Rekan-rekan sekalian tetap ada di tempat karena kita masih ada sekitar 30 menit ya. Mas Iwan sudah ready, Mas Iwan? Siap, Mas Salim, siap. Monggo, Mas Iwan. Itu ada Mbak Ratna Mila mau tanya tuh, Mas Iwan. Monggo, masuk. Mbak Ratna, silakan Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna. Langsung Ratnanya nggak standby, diganti sudah, Mas Dudi. Sudah. Oh, Mbak Ratna sudah. Wih, Mbak Ratna. Gimana? Lagi mempersiapkan gudangnya yang belum beres apa gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah gudangnya barusan nyaris beres. Monggo Pak, langsung bertanya Mbak. Ada Mas Kus yang menjawab. Iya, saya agak telat soalnya. Agak telat tadi. Iya, monggo. Ada Mbak pertanyaan Ratna. Langsung Mbak. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ingin menanyakan tentang ini, kan kondisi ini sekarang toko kami kan kami tutup ya, kami tutup tapi fokus di online saja, akan tetapi kan itu kan ya seperti itu ya, maksudnya ya alhamdulillah tetap berjalan seperti biasanya, cuman kan karena tokonya tutup jadinya kan otomatis agak ada pengurangan yang sangat signifikan ya. Itu umpama kami mungkin ada usulan, mungkin bisa ada pelatihan online gitu di sini bisa. Ini Mas Salim ini yang bisa jawab, Mas Salim ini. Sedang dibikin programnya. Nah, itu.
kebetulan kita tadi baru rembukan tuh BOD Eminet. Oh, Mas Fadel, dijawabnya yang keras, Mas. Saya coba jawab ya. Ya, assalamualaikum Mbak Ratna. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari direksi Eminet tadi sudah meeting untuk program yang salah satunya adalah program coaching online atau pendampingan bisnis secara online. Kebetulan karena kita base-nya ini adalah para pengusaha dan pembelajarannya adalah berbasis coaching. Jadi program itu insya Allah akan ada, yang nanti akan ada di dalam sub program dari Eminet Peduli. Nah, jadi Eminet Peduli ini selain donasi langsung kepada para yang membutuhkan, tentunya kita juga pengusaha yang apalagi terdampak pasti perlu yang namanya disemangati, dikasih tahu secara teknis, dibimbing, dan banyak hal gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan Senin bisa kita launching ya programnya. Nanti kita akan broadcast, teknisnya akan broadcast ke semuanya. Yang memang sedang membutuhkan bantuan apa, kita akan listing. Jadi mulai dari bantuannya, dan bahkan yang mau berdonasi keahlian pun, itu kita welcome. Jadi nanti kita akan mempertemukan yang punya apa dengan yang butuh apa. Mungkin itu Mbak Ratna, insya Allah. Mohon doanya. Oke, Mas Abel, matur suwun. Matur suwun. Tapi ya itu sih, saya sih lebih ke ini apa marketplace ya, mungkin sekarang kita ya, soalnya orang banyak yang lebih mempercayai jika kita transaksinya lewat marketplace mungkin. Nah, itu alhamdulillah sih dari semua medsos yang kami gunakan untuk jual beli online itu ini apa namanya yang paling terus berjalan itu sih di marketplace-nya gitu. Mungkin lumayan ya kalau seandainya kita adakan pelatihan marketplace menggunakan Zoom ini gitu. Ya, usulan diterima Mas Udi. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Mas Iwan, monggo. Ya, siap. Selanjutnya siapa Mas Alin? Selanjutnya Mas Dudin. Monggo Mas Dudin. Jakartland. Langsung mawon Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus, terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan mungkin lebih ke inspirasi Pak Kus, market yang dilakukan, terus kemudian efeknya kira-kira seperti apa gitu. Jadi lebih ke pengalamannya saja Pak Kus. Terkait dengan marketing langit, itu semoga jadi inspirasi teman-teman semuanya ya, menjadi tambah semangat, karena di usaha saya di properti ini agak kesulitan untuk mentransfer, mengganti para kuli dan tukang itu untuk jualan seperti Mas Iwan. Lah, hari ini mereka menuntut untuk tetap bekerja karena mereka menyampaikan bahwasanya yang mati-mati sekarang itu para dokter dan para tukang atau kuli. Tukang dan kuli itu imunnya lebih kuat daripada orang-orang yang tinggal hari ini karena COVID-19. Di sisi lain kita ingin mempertahankan di keuangan. Sisi lain juga mereka ini ingin tetap bekerja. Terkait dengan ngumpul-ngumpul ini kita memang masih sulit untuk mengendalikan, alhamdulillah. Tapi 2 minggu kemarin kita sempat liburkan
coba hari Senin besok kita mau mulai, entah ini menyalahi apa enggak. Yang jelas kalau diobrak Satpol PP barusan berhenti. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gus atas inspirasinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung Pak Gus ditanggapi. Baik, barusan kemarin ada Ibu Endang. Bu Endang itu salah satu donatur rutin tiap bulan di Masjid Raya Al-Falah. Nah, beliau tiap hari bahkan ya menyumbangkan air minum galon Kangen Water. Nah, tiap bulan dia zakat juga. Nah, ketika zakat dia minta didoakan, Pak Kus, mudah-mudahan omset saya 1 minggu ini bisa tembus 50-100 juta. Nah, kemarin alhamdulillah dia tembus 80 juta. Akhirnya beliau kemarin mewakafkan 1 mesin Kangen Water. Nah, sekarang minta didoakan sebelum Ramadan ini dia pengen zakat 80 juta. Nah, ini salah satu orang yang mau melakukan, tadi yang ditanyakan kan marketing langit. Nah, ini Bu Endang melakukan hal yang sama. Betul. Ya, nah, akhirnya dahsyat sekali nanti boleh ditemukan bukti-bukti beliau melakukan, dan mungkin ini banyak juga yang melakukan cuma nggak ngasih testimoni saja. Ada Pak Toto yang sudah merasakan apa terapinya. Nah, ketika dia habis-habisan dari minus, dia malah mewakafkan 1 unit rumahnya untuk masjid. Alhamdulillah sekarang luar biasa pertumbuhan bisnisnya, karyawannya juga tambah, dan dia lebih banyak untuk berdakwah. Dan mungkin banyak lah yang mungkin disampaikan kalau ini masalah testimoni para pelaku marketing langit. Nah, di saat yang susah ini, sulit ini, saatnya lah kita untuk berani mengundang pertolongan Allah dengan membantu orang lain. Insya Allah, seperti Coach Fahmi, kita banyak belajar, rumahnya terbuka untuk siapapun 27 jam. Di sana dikasih makan, dikasih tempat tidur. Ini marketing langit yang luar biasa sebetulnya. Mungkin sekarang juga boleh tuh kita menamu ke rumah beliau rame-rame ngadakan diskusi sana gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Halo, jaga jarak. Siap, 2 meter. Siapa Gus? 2 meter gitu, nanti kamarnya dikasih sekat. Sini Mas Iwan, kamar berikutnya siapa, kamar berikutnya Kang Aye. Ngumpul bareng-bareng. Kita tidak khawatir Pak Gus. Oh, siap. Tidak mempan corona. Amin, amin. Artinya apa? Setiap hari disemprot Pak Gus. Oh, artinya apa? Beliau melakukan hal yang kayak gitu luar biasa, kita banyak belajar. Orang yang datang di sana malah mengangkut dosa-dosa Coach Fahmi gitu kan. Dengan Islam itu kan mengangkut dosa-dosa yang punya rumah. Artinya apa? Itu marketing langit yang sangat luar biasa. Makanya ribuan muridnya yang hadir di sana. Jadi kita nggak usah, pokoknya praktekkan langsung, bantu orang lain, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah. Gitu, Bos. Luar biasa. Terima kasih Pak Bos. Sama-sama. Wis ta Mas aja kuwatir, Gusti Allah mboten sare, Mas. Oh. Sama. Pripun Mas Salim, ada lagi? Mbak Upi, Mas. Mbak Upi Ponorogo. Oh, Mbak Upi baru berkunjung dari Sragen. Monggo, monggo. Langsung tutup aja. Tes. Halo. Silakan. Halo, bisa dijelas, Coach? Siap. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para guru. Mbak Gus, apa kabar? Alhamdulillah, baik.
Coach Salim, ada guru Coach Fahmi, dan semua guru di sini. Kebetulan terkait dengan barusan ada mau testimoni, memang dari 10 menit yang lalu saya sudah izin sama Pak Kus, kebetulan saya chat Pak Kus, mungkin saya mau izin kasih testimoni ke Pak Kus, boleh gitu ya Pak Kus aja ya? Monggo, monggo. Mungkin bisa sedikit menggugah semangat kembali pada teman-teman, walaupun ini masih skala kecil yang saya lakukan, namun dari saya main ke Sragen kala itu, sepulang dari Sragen itu saya diskusi keras sama teman-teman. Sepulang dari Sragen, sepanjang jalan kami tidak lepas bercerita tentang gumunnya sampai domblong-domblongnya saat Pak pencerahan ke kami saat itu, sampai nggak ada yang berkedip, semua menangis. Seperti itu ya Pak Kus ya. Monggo. Dan sepulang dari Sragen, alhamdulillah sedikit demi sedikit kami mulai meluruskan niat bersama suami. Saya izin untuk melaksanakan apa yang menjadi ilmu yang sudah saya peroleh dari Pak Kus waktu itu. Salah satunya mungkin kita memang harus memberikan diri untuk walaupun memaksa ya Pak Kus ya, walaupun awalnya berat ya. Akhirnya saya putuskan waktu itu memang oke lah, kita sejauh ini memang udah terbiasa terus sudah sering sekali nggak punya uang. Tapi saya dengar cerita dari Pak Kus itu, saya tertarik sekali, dalam hati saya ingin menata diri, ingin memperbanyak rasa syukur saya. Ternyata di lingkungan saya, di sekitar saya, bahkan di dekat saya itu banyak sekali orang yang kurang beruntung, jauh lebih kurang beruntung dari saya dan juga keluarga saya. Di situ saya mulai saya komunikasikan sama suami, terus suami oke, langsung kita diskusi sama tim, bahkan kita rutin meeting sama anak-anak, ngasih semangat. Terus kita mulai programkan mulai bulan kemarin. Selepas dari Sragen itu, kita langsung programkan, oke, kita bismillah, semoga istiqomah, kita ambil berapa persen, sepakat, kita buat sedekah. Dan uang itu saya sampai nggak berani pegang. Jadi khusus aja yang satu orang yang khusus megang uang sedekah itu. Sampai pada akhirnya, sebenarnya keuangan kami belum bagus. Dan kalau saya takut nanti saya nggak bisa istiqomah. Saya takutnya waktu saya kepepet mau belanja ini belanja itu nggak ada uang, akhirnya saya ambil lagi. Akhirnya saya harus kasih ke salah satu orang yang saya percaya. Alhamdulillah, saya nggak pernah kurang dalam sebulan itu, bagus. Semenjak saya punya niat untuk mengalokasikan dari sementara ini masih 2% dari omset saya sehari. Setiap hari saya ambil 2% dulu. Karena saya belum punya keberanian untuk lebih dari itu. Namun demikian, alhamdulillah dari hari ke hari, yang saya tanya sekarang saya bukan omsetnya, bagus. Kalau orang itu saya tanya, sedekahmu berapa hari ini? Pasti pertama saya tanya gitu. Karena apa? Semakin banyak omset saya, secara jelas pasti kalau sedekah saya banyak, secara jelas pasti omset saya banyak kan gitu. Jadi itu saya punya terpacu terus menerus, akhirnya saya mengikuti saran Pak Kus. Pertama kali yang sedekah kan kita juga harus pakai skema ya Pak Kus ya. Kita harus tahu ya. Pertama kali siapa yang harus kita bantu dulu, kita alokasikan kemana sedekah itu. Akhirnya saya dengan Pak Kus, saya mulai memakmurkan masjid mana? Ya masjid sekitar saya dulu. Jadi di sekitar warung, di belakang warung itu ada musola juga, setiap hari juga dipakai orang-orang yang makan di tempat saya, juga anak-anak karyawan kayak gitu, musola umum sebenarnya. Itu saya mulai cover dari listriknya, dari biaya airnya, PDAM gitu. Alhamdulillah masih sisa Pak Kus. Akhirnya saya coba cari masjid lagi. Akhirnya saya coba. Jadi fokus saya itu sekarang mencari masjid-masjid yang masih berpotensi bisa saya bantu.
bayar listriknya. Karena saya ingat betul nasihat Pak Kus waktu itu, kalau kita bantu masjid bayar listriknya, bayar airnya, nanti lampu yang nyala sekali nyala dipakai orang untuk beribadah, itu pahalanya akan mengalir pada kita beserta keluarga kita. Itu yang saya ingat betul. Dan sebenarnya saya itu tidak paham banget tentang agama Islam karena saya masih mualaf, masih belajar. Tapi saya meyakini itu, Pak Gus. Dan saya jalankan. Jadi ilmu yang menurut saya sangat masuk akal saya lakukan dan saya yakin bisa. Akhirnya yaitu sekarang alhamdulillah udah mulai menginjak masjid ketiga. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah dan alhamdulillah di tengah-tengah mewabahnya virus ini, ya mungkin karena kita sudah terbiasa hidup susah ya Pak Gus. Jadi alhamdulillah itu tidak begitu ngefek. Memang penjualan kami dari awal kami buka rumah makan itu memang 80% itu dari online. Jadi kita kasih area kota itu tanpa syarat. Jadi alhamdulillah orang sudah terbiasa. Dan mungkin ini saatnya benar-benar saat mungkin banyak sekali yang takut untuk buka. Mungkin itu. Dan alhamdulillah justru saat-saat genting tiba-tiba kantor bank kayak gitu cateringnya putus. Terima kasih berkali-kali sama orang yang ngasih apa ini? Saya terbungang-bungang Mbak Sus. Ini di saat saya pasti kayak semua orang pada putus saya, tapi saya masih dikasih seperti ini. Jadi itulah mungkin hikmah yang bisa luar biasa. Jadi paling tidak saya memang belum punya uang banyak, tapi saya optimis. Nah, di sini mungkin optimis saja nggak cukup ya Pak Gus ya. Lah, di sini saya mau yang selanjutnya saya mau bertanya sama Pak Gus. Setelah saya kasih testimoni tadi, mungkin saya mau tanya. Mungkin kalau untuk bertahan persediaan cash mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan sampai 3 bulan mungkin masih bisa insya Allah, tapi kita kan nggak mungkin hidup cuma untuk 3 bulan ke depan. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan strategi apa mungkin yang bisa saya terapkan untuk bisa melangsungkan bisnis saya yang masih unyu-unyu ini, masih baru mulai gitu. Terus di sini kan saya sempat dengar keluhan dari semua ternak ya yang suplai ayam ke saya, semua itu kewalahan menjual Pak Gus. Pasokan dari peternak itu sampai enggak untuk konsumsi orang Ponorogo itu meluber, istilahnya seperti itu. Dan saya sendiri kan masih bingung. Mungkin saya memang bisa ya kalau produksinya walaupun masih belum dengan teknologi yang secanggih bagus, tapi saya kan masih kesulitan untuk distribusi itu. Nah, itu yang mungkin pertanyaan kedua dari saya, gimana cara mendistribusikan mungkin atau meluaskan jaringan seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah. Salam. Pak Gus langsung ditanggapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Gus. Udah lanjutkan aja sedekahnya, lanjutkan berbaginya. Terus untuk masalah bagaimana strategi, sebetulnya kalau nyimak materi saya sudah ada semua tadi. Tips dan strategi bisnis bertahan dan bisa tumbuh di kondisi ekonomi lagi krisis. Itu ya yakin kepada Allah ya. Terus komunikasikan dengan tim yang ada tentang kondisi ini. Makanya bangunlah budaya kerja di perusahaan kita sehingga kita satu frekuensi bersama tim yang ada gitu ya. Tingkatkan marketing online untuk saat ini gitu ya. Dan yang tadi yang disampaikan lah salah satu strategi. Jadi sukses itu kuncinya ada 2, yaitu dengan iman atau keyakinan dan strategi. Jadi tidak hanya marketing langit saja, namun juga dengan strategi juga. Jadi sukses itu adalah perpaduan antara iman dan strategi. Gitu, Mas Iwan, singkat, padat. Dan insya Allah sudah baca buku saya, tinggal praktekkan saja. Gitu. Dan ikuti guru-guru kita semuanya dalam pemberdayaan, dalam berbagi, dalam hal apapun, dalam melaksanakan
antara kedua itu, yaitu iman dan strategi. Terima kasih. Matur suwun bagus, matur suwun, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mendoakan Pak Kusnadi dan semuanya bisnisnya terus bertumbuh. Mendoakan Coach Mami, guru-guru semuanya dan teman-teman. Amin. Matur suwun dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, kurang pas. Saya kembalikan kepada Mas Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Gus, masih ada satu pertanyaan, masih memungkinkan dijawab atau gimana Mas Gus? Saya pikir cukup Mas, udah jam 10. Cukup ya? Ya, cukup. untuk Mbak Monggo, kalau masih ada nih, saya stand. Oh. Gak apa-apa, dikasih kesempatan satu lagi untuk Mbak Wiwit. Silakan Mbak Wiwit, pertanyaan terakhir. Oh, Mbak Wiwit Jogja. Mbak Wiwit Jogja. Oke. Siap. Matur nuwun. Ini tambah kangen nih Mas Iwan sama Pak Kusnadi. Sama Mas Salim, suami gitu. Gus. Masalah Mbak Wiwit. Sehat ya Pak Kus ya. Pak Kus, kedengeran nggak suara saya ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mas Iwan, Mas Salim, Coach Fahmi dan sehat walafiat, Mbak Wiwit. Halo. Alhamdulillah gitu ya. Jadi malam ini bisa gabung sama teman-teman yang luar biasa di grup ini gitu kan. Pak Coach, menarik sekali tadi itu rangkaian yang Pak Coach ceritakan gitu kan. Dari mulai perjalanan, ini jadi kangen LF saya. Wah, itu guru kita ada Coach Fahmi itu, silakan diadakan LF. Oke, Pak Coach, jadi gini, dalam kondisi apa gini kan saya di dunia pendidikan ya, sama kayak Mas Iwan gitu ya. Kebetulan kan ada ini saya baru membuka bisnis baru gitu ya. Yang ini di luar dari prediksi kita karena kita udah persiapkan dari mulai sekitar November. Kami mau bikin homeschooling gitu kan di Jogja. Nah, awal Maret itu kami Pak Coach, kami udah mulai start itu. Jadi udah gedung udah siap, marketing udah siap, bahkan mau ada rencana seminar dan sebagainya gitu ya. Tapi dilalah karena COVID ini jadi terpending gitu ya. Kalau yang jadi saya kan ada 3 ya Pak Coach ya. Saya ada Rasidu itu yang bergerak hanya khusus tryout gitu. Alhamdulillah kalau di Rasidu mungkin tidak terlalu terpengaruh karena kami memang momennya berakhir itu setelah bulan Februari awal Maret itu sudah berakhir. Jadi tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kemudian yang pengaruh lagi ada di bisnis bimbelnya. Di bisnis bimbelnya ini kan tentu karena kita juga ngikutin sekolah gitu. Jadi kan juga agak terpengaruh lah ya, agak terpengaruh juga gitu. Jadi akhirnya kami juga mengadakan work from home lah ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini Pak Coach, yang kami lagi buat homeschooling entrepreneur gitu ya. Itu awal Maret itu sebelum COVID ini merebak gitu ya. Cuman ini kan udah kepalang basah nih Pak Coach. Udah gedung udah siap, udah semua siap gitu ya. Kami harus terus melakukan strategi-strategi yang mau tidak mau ini harus jalan gitu. Nah, tadi ada digital, memperkuat digital ya. Kalau siapa tadi Carlos ya, kan harus memperkuat digital, kita harus main IT-nya dan sebagainya. Kalau tadi Pak Kus merubah strategi ke frozen gitu ya, luar biasa gitu. Saya pikir masih tetap akan ini. Kalau mungkin ada strategi yang ya Pak Kus untuk ini bisnis baru ini gitu ya, sehingga kita tetap jalan gitu, maksudnya seperti itu. Kalau saya kan memang di dunia passionnya di dunia pendidikan gitu ya, jadi di homeschooling saya yang baru ini
mungkin lebih ke situ ya. Itu mungkin ada strategi lah dari Pak Kus atau Coach Fahmi atau nanti Mas Salim ya, atau siapapun yang ada di sini gitu ya. Mungkin bisa berikan masukan gitu. Seperti itu Pak Kus. Dari saya Pak Kus. Sekalian tombol kangen dari Pak Kus. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kalau dunia pendidikan Coach Fahmi, guru kita semua itu yang jawab pas itu. Kalau saya perayaman itu. Monggo Coach Fahmi. Ditunggu suaranya ini, tausiahnya. Tunggu Coach Fahmi lah. Tetap Pak Kus yang jawab, tetap Pak Kus yang jawab. Silakan Pak Kus. Baik, homeschooling. Kebetulan anak saya juga homeschooling yang kedua di Solo. Dulu di pesantren tahfidz Quran gitu, SMP-nya. Terus sekarang pindah di homeschooling gitu. Nah, mungkin sekarang yang mau di benchmark yang mana, Mbak Wiwit? Belajar menirunya yang dicontoh di mana dulu homeschoolingnya, yang entrepreneur? Mungkin bisa belajar di Cisarua, YKBM PLN, ada sekolah leadership Pak Eri Sudewo, atau di sekolah Musa di Sragen. Saya juga kebetulan lagi mendirikan sekolah SMA entrepreneur, atau di Surabaya. Nanti bisa langsung datang ke Sragen bersama Pak Dodok sama saya lagi melaunching juga SMA entrepreneur. Nah, harus ada dulu yang di benchmark gitu, Mbak. Kalau saya contoh pamannya, kayak ketika membawa manajemen Masjid Al-Falah sekarang menjadi rujukan nasional, mana yang saya tiru? Masjid Jogokaryan. Apapun di sana saya tiru, saya modifikasi. Dan akhirnya BUMN ya, Badan Usaha Milik Masjid di Al-Falah sekarang menjadi rujukan nasional. Nah, Mbak Wiwit juga harus kalau bikin bisnis yang baru, ya sekarang harus itu modelnya yang mana dulu. Itu dulu menurut saya. Saya pikir untuk homeschooling saat ini ya sangat pas sekali ketika banyak sekolah yang sekarang nggak ada ujian nasional gitu ya. Bagi bimbel saat ini juga PR besar kan akhirnya kan. Gitu mungkin saya pikir. Gitu Mbak. Jadi harus mencari contoh dulu yang mau diduplikasi yang mana, sehingga kurikulumnya atau konsepnya atau apa. Ya, nanti saya banyak ada beberapa rujukan, mulai yang ada di Parung Bogor, ada di mana itu dekat Batu Tulis, ada di Cisarua, kemarin saya juga di sana, YKBM PLN, atau di mana yang kita tiru dulu, sehingga kita mudah arahnya yang kayak apa, homeschooling itu. Sehingga paling tidak goalnya apa, ya, tinggal tahapannya kayak apa, kita merumuskannya lebih mudah. Itu saya pikir dalam bisnis apapun, ya mestinya harus yang kita benchmark dulu. Gitu, Mbak Wiwit, saya tunggu di Sragen, monggo. Ya, bagus, matur nuwun. Insya Allah kawan-kawan Mbak Wiwit. Studi banding. Siap. Ya, matur nuwun, Pak. Ya. Monggo Mas Salim, Mas Iwan. Ya. Mas Iwan, monggo Mas Iwan. Silahkan closing untuk forum kita hari ini. Matur suwun Mas Kus atas apa yang disampaikan hari ini. Monggo Mas Iwan. Mas Iwan sudah itu, Salim sekarang. Nutup, Mas Salim yang nutup. Nggih. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita di forum kamera grounded CCG yang sesi ke-7. Alhamdulillah hari ini kita berhasil bersama-sama mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Kusnadi yang begitu luar biasa. Banyak hal yang bisa kita tangkap, banyak hal yang bisa kita jadikan insight untuk membangun dan meningkatkan kembali bisnis kita dan siap menjadi sesuatu yang jauh lebih besar di saat musim semi pasca pandemi ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan forum ini, dan jangan lupa besok
jam 7:30 kita bersama-sama lagi, kumpul bareng lagi, menjalin silaturahim, dan akan hadir Abah Iwan yang akan bercerita tentang sejarah. Insya Allah bisa menghadirkan pemahaman kita lebih mendalam tentang bagaimana peradaban di dunia ini terkait dengan terjadinya pandemi di masa-masa yang lalu. Terima kasih sahabat sekalian, rekan-rekan para alumni Kondit yang sudah bersama. Habis ini acara kita tutup. Sudah lebih dari 8 menit, melebihi dari jadwal yang sudah kita tentukan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada sesuatu yang mungkin masih perlu diperbaiki. Terima kasih kepada Gurunda Gus Fahmi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.